Ya pemirsa, terima kasih masih bersama di Sindo Today bersama saya Indra Setiabudi. Ya pemirsa, suasana duka menyelimuti jalanan Teheran saat prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Jutaan pelayat memadati jalanan dan menaburkan bunga ke arah peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sebagai penghormatan terakhir. Peti jenazah Khamenei yang diarak menggunakan kendaraan khusus perlahan melintasi lautan pelayat yang melepaskan kepergian Khamenei. Banyak pelayat berupaya mendekat menciptakan pemandangan penuh haru. Upacara prosesi pemakaman berlanjut ke kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Sementara acara perpisahan dijadwalkan berakhir di Mashhad, tempat Khamenei diperkirakan akan dimakamkan di makam Imam Reza pada tanggal 9 Juli. Sementara itu perwakilan lebih dari 100 negara diperkirakan hadir di pemakaman kenegaraan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah negara mengatakan duka cita mendalam atas kepergian Khamenei. Sejumlah pemimpin tertinggi dunia hadir di pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Siapa saja mereka? Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif hadir. Hal ini dikarenakan peran penting Pakistan dalam memediasi hubungan Amerika Serikat dan Iran, termasuk dalam upaya gencatan senjata. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan juga mewakili negaranya hadir di penghormatan terakhir Khamenei. Kemudian Georgia pun mengirimkan presidennya Mikhail Kavelasvili. Turki diwakili Wakil Presiden Cevdet Yilmaz. India mengirimkan Wakil Menteri Luar Negeri Pabitra Margarekrita dan Gubernur Negara Bagian Bihar Syed Atta Hasnain. Tiongkok mengutus Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok. Rusia mengirimkan Wakil Ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev yang juga merupakan mantan Presiden dan Perdana Menteri Rusia. Malaysia pun kirimkan Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangannya Datuk Seri Muhammad Sabu. Sebenarnya sama seperti negara-negara tersebut mengirimkan perwakilannya ke prosesi pemakaman Khamenei, Indonesia pun mengirimkan perwakilannya. Jika negara-negara tadi mengirimkan pejabat tinggi negara dan perwakilan kementerian, Indonesia mengirimkan perwakilannya yakni Duta Besar RI di Teheran, Roliansyah Sumirat. Malaysia, negara Asia Tenggara lainnya yang mengirimkan delegasi ke prosesi pemakaman Khamenei yakni Myanmar. Delegasi Myanmar dipimpin oleh Kepala Kantor Presiden Ting Aung San dalam menghadiri prosesi pemakaman Khamenei di Teheran. Delegasi pun memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Khamenei dalam rangkaian upacara kenegaraan di Kompleks Mosala Imam Khomeini. Ya pemirsa, ada yang mengejutkan dari pemakaman Ali Khamenei di tengah perseteruan dengan Iran. Arab Saudi mengirimkan delegasinya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan pemimpin tertinggi Iran itu. Delegasi Saudi yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Walid El-Kharejic menghadiri upacara pemakaman kenegaraan Ayatollah Ali Khamenei. Delegasi Saudi memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Khamenei. Mereka juga menyampaikan pesan bela sungkawa langsung dari Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Wamenlu Saudi juga resmi mengisi dan menandatangani buku memoir duka cita bagi mendiang Khamenei. Langkah diplomatik formal ini dilakukan di bawah pengawalan ketat sebagai bentuk penghormatan kenegaraan atas wafatnya tokoh sentral Republik Islam tersebut. Pengisian buku memorial ini sekaligus menjadi simbol rukunnya komunikasi formal antar kekuatan besar di kawasan Teluk.
Sementara itu pemirsa dari Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Iran, Nurliansyah Roy Sumirat, ditugaskan untuk menghadiri prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei. Dalam unggahan video di akun media sosial KBRI Teheran, Roy menghadiri acara penghormatan terakhir dan doa bersama untuk Khamenei bersama sejumlah WNI di Iran. Tampak warga memadati Masjid Agung itu sambil membawa bendera Iran dan foto mendiang Khamenei. Iran dilaporkan terus menunda prosesi pemakaman Khamenei karena pertempuran yang masih terjadi dan ingin memastikan situasi aman terlebih dahulu. Ali Khamenei gugur dalam serangan brutal Israel Amerika Serikat akhir Februari lalu. Saat ini Iran sedang dalam masa gencatan senjata dan terus mengupayakan negosiasi untuk mengakhiri perang. Prosesi pemakaman Khamenei dilakukan sejak 4 Juli hingga puncaknya pada 9 Juli mendatang. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patijalal mengkritik langkah pemerintah yang hanya mengirimkan duta besarnya ke Teheran. Melalui media sosialnya, Dino Patijalal merasa heran pemerintah Indonesia tak mengirim delegasi resminya. Ia membandingkan dengan langkah Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhstan hingga Malaysia yang berani mengirim delegasi resmi setingkat menteri, bahkan Pakistan mengirim tingkat presiden. Indonesia seharusnya bisa mengirimkan setidaknya ke Wamenlu, urusan dunia Islam Anies Mata. Kita harus ingat Iran merupakan sahabat lama untuk Indonesia. Indonesia perlu membuktikan diri sebagai negara bebas aktif. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia akhirnya berencana menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran di Teheran. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia akan diwakili Menteri Luar Negeri bersama Ketua MPR RI sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin Iran. Pemerintah Indonesia menyampaikan telah menerima undangan untuk menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei. Pada tahap awal, pemerintah menugaskan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran mewakili Indonesia dalam acara. Dengan pertimbangan agenda kenegaraan dan persiapan kunjungan sejumlah pemimpin negara sahabat ke Indonesia. Saat ini pemerintah masih menunggu konfirmasi dari otoritas Iran mengenai waktu dan lokasi kehadiran delegasi Indonesia. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya? Hari apa? Kamis rencananya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara dari pemakaman Supreme Leader Iran. Delegasi berbagai negara dan organisasi hadir di Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Namun sepanjang sesi penghormatan ada yang menarik yang dilakukan pihak Iran terhadap tiap delegasi, yakni membacakan ayat suci Al-Quran yang menggambarkan hubungan Iran dengan negara tersebut. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. Delegasi Arab Saudi yang tiba di Teheran untuk menghadiri proses pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menerima sambutan yang penuh kejutan. Delegasi yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri, Walid Al-Khareji, disambut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran saat memberikan penghormatan terakhir untuk mendiang Khamenei. Ayat suci yang dikutip dari ayat ke-13 surat Ali Imran dengan terjemahan, "Sungguh telah ada tanda bagimu pada dua golongan yang saling berhadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah
dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa jumlah mereka 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Ayat yang mengisahkan kemenangan pasukan muslim minoritas atas kaum kafir dalam Perang Badar itu memicu spekulasi di media sosial bahwa pihak Teheran sengaja menyindir Riyadh sebagai representasi kubu lawan. Rupanya tak Saudi saja yang disambut dengan ayat Al-Quran, namun juga sejumlah delegasi. Uniknya, tiap delegasi dibacakan ayat yang berbeda, yang diduga menggambarkan hubungan Iran dengan negara dan organisasi yang bersangkutan. Turki misalnya, mendapatkan ayat tentang derajat orang-orang yang pergi berperang yang lebih mulia dibandingkan mereka yang hanya duduk berpangku tangan. Sementara, Lebanon kebagian ayat yang menyindir orang-orang yang enggan berkorban ketika diminta. Delegasi proksi-proksi Iran, Hizbullah, Hamas, dan Houthi juga menerima ayat yang berbeda. Hizbullah dikuatkan dengan ayat agar tidak merasa lemah dan bersedih hati. Hamas dengan ayat yang menghormati orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah. Dan Houthi ayat yang memuji orang-orang beriman karena terus berjuang tanpa menjadi lemah. Ya pemirsa, proses pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei berlangsung hingga Juli mendatang. Jenazah Khamenei beserta sejumlah anggota keluarganya yang gugur diusung di atas sebuah kendaraan khusus menuju ke tempat peristirahat terakhirnya. Lautan rakyat Iran berkumpul untuk mengiringi kepergian mantan pemimpin tertinggi mereka, Ayatullah Ali Khamenei. Dalam proses pemakaman Khamenei, pemerintah Iran menyediakan kendaraan khusus untuk mengangkut jenazah Khamenei dan sejumlah anggota keluarganya yang gugur akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel akhir Februari lalu menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Kendaraan ini menyimpan sejumlah detail unik dan syarat akan simbolisme religius politik yang mendalam. Kendaraan yang digunakan dalam prosesi ini bukanlah mobil jenazah konvensional, melainkan sebuah truk yang dimodifikasi secara khusus. Truk dihiasi dengan ornamen besi tempa yang dirancang khusus menyerupai desain kisi-kisi logam pada makam suci Imam Reza di Mashhad, salah satu situs paling sakral dalam kelompok Syiah. Penggunaan simbolisme ini menegaskan status religius tinggi yang melekat pada mendiang selama hidup Khamenei. Sisi-sisi serta dek kendaraan sengaja dibuat terbuka agar jutaan pelayat yang memadati rute pemakaman dapat melihat langsung peti jenazah sang pemimpin dari jarak jauh sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kendaraan ini nantinya akan menempuh perjalanan yang memakan waktu antara 10 hingga 12 jam. Kendaraan akan bergerak perlahan di tengah lautan rakyat dari Kompleks Mushola Agung di pusat kota menuju Bandara Internasional Mer Abad untuk prosesi lanjutan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. 4 orang syahid setelah serangan brutal Zionis Israel menghantam Gaza, Palestina. Sebuah serangan drone penjajah Israel menghantam sebuah mobil di kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza. Akibat serangan ini, Mahmouda Ezzat Sulaiman syahid dan 15 anak-anak terluka. Sementara itu, teroris Israel juga menyerang sebuah apartemen di Tel Al-Hawa, kota Gaza. Serbuan ini menewaskan Muhammad Falah Jokmus dan istrinya serta melukai sejumlah keluarganya. نحن نريد السلام ونحن عزل لا يوجد عندنا ماء لا يوجد عندنا أكل لا يوجد عندنا حرية فلماذا هذا العدل. Sementara itu pemirsa, pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Gaza, Palestina.
Setelah memerintah selama lebih dari 2 dekade, pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintah sipilnya di Gaza. Selanjutnya pemerintahan akan diserahkan kepada komite yang merupakan bagian dari Dewan Perdamaian. Langkah ini juga sebagai upaya mendesak penjajah Israel melaksanakan kesepakatan gencatan senjata. Ismail Al-Tawabta, Direktur Kantor Media Pemerintah di Gaza, menyatakan persiapan penyerahan kekuasaan telah disetujui Vakasi dan perwakilan Palestina, kelompok masyarakat sipil dan juga pengamat PBB. Informasi lainnya pemirsa, tim penyelamat internasional masih mencari kemungkinan korban selamat di bawah reruntuhan akibat gempa bumi di negara bagian La Guaira, Venezuela. Sementara keluarga memohon lebih banyak dukungan untuk mempercepat upaya penyelamatan. Tim penyelamat internasional asal Argentina masih bekerja di tengah bangunan yang runtuh dan rusak bersama dengan brigade dari Venezuela dan Swiss. Tim penyelamat ini belum kehilangan harapan menyelamatkan korban gempa kembar Venezuela. Mereka merujuk pada kasus-kasus sebelumnya, di mana orang-orang bertahan hidup dalam waktu lama di bawah reruntuhan gempa. Ha pasado, por ejemplo, en el terremoto de Turquía, se ha encontrado vida 25 días después, porque se ha formado una cápsula de protección, la persona justo tenía líquido cerca y sobrevivió con oxígeno natural que ingresaba por esa cápsula, resistió 25 días. Creo que no recuerdo si era 24 o 25, era más de 20 días fueron. Entonces digo, las probabilidades están, o sea, se va a ir trabajando y se va a ir detectando, y lo importante es que donde se sepa, donde llega algún equipo, a través de algún equipo, como dicen acá que ocurrió ayer, que a través de una sonda que trajeron rescatistas internacionales detectan presuntamente vida, se puede dar por entendido que hay alguna probabilidad. Saat ini tim sangat membutuhkan peralatan yang lebih berat untuk menembus struktur yang runtuh dengan lebih cepat. Data saat ini sebanyak 16.309 orang telah mengungsi dan 6.462 orang diselamatkan dari reruntuhan. Usai gempa yang menewaskan ribuan orang di Venezuela, Kolombia mengirimkan bantuan berupa rumah sakit lapangan. Dengan fasilitas hingga 150 pasien perharinya, bantuan ini melayani pengobatan umum hingga kebidanan. Kolombia mengirimkan rumah sakit lapangan ke Venezuela untuk memperkuat perawatan medis bagi masyarakat yang terkena dampak gempa bumi 24 Juli lalu. Rumah sakit lapangan ini merupakan upaya bersama antara UNGRD, Kementerian Kesehatan, dan Angkatan Udara Kolombia. Fasilitas ini akan dioperasikan oleh 35 tenaga profesional dari tim medis darurat Kolombia. Kapasitas ini akan memungkinkan penyediaan berbagai layanan darurat, mulai dari pengobatan umum hingga kebidanan. Untuk memperkuat respon kesehatan Venezuela, Kolombia juga mengirimkan 12 tempat tidur rumah sakit, 1.000 kantong jenazah yang disumbangkan oleh kantor Kejaksaan Agung, dan 5.000 masker wajah yang disumbangkan oleh individu. Informasi lainnya pemirsa, Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin sore. Kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta disambut Presiden Prabowo Subianto. Narendra Modi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia hingga 8 Juli atas undangan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya akan membahas peningkatan kerjasama Indonesia dan India di berbagai bidang strategis. Selain di Jakarta, Narendra Modi akan mengunjungi Yogyakarta. Modi juga dijadwalkan mengunjungi Candi Prambanan sebagai bagian kerjasama Indonesia dan India di bidang kebudayaan. Tidak hanya itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, di Istana Presiden RI, Jakarta. Kedua pemimpin negara mendatangi 26 nota kesepahaman, salah satunya terkait akses Selat Malaka. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong tiba di Istana Kepresidenan Republik Indonesia pada hari Senin sekitar pukul 11 siang. Kedua pemimpin negara masuk ke ruangan kredensial untuk melangsungkan pertemuan bilateral. Keduanya juga menandatangani 26 nota kesepahaman.
Salah satunya membahas kebebasan akses Selat Malaka dan Selat Singapura setelah kedua negara berkaca dari kisruh yang terjadi di Selat Hormuz. Sebagaimana tadi disaksikan, pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antar pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. We both share interest in upholding navigational rights and freedoms and keeping sea lines of communications open to all, including the unimpeded right of transit passage of vessels in accordance with UNCLOS, which is also customary international law. So both President Prabowo and I agreed that we will do our part together with the other littoral states to ensure that the Straits of Malacca and the Straits of Singapore remain safe, open, and accessible to all. Indonesia dan Singapura sepakat untuk menjaga keamanan Selat Malaka dan Singapura. Kedua selat ini akan terbuka baik navigasi pelayaran serta komunikasi di jalur laut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.